Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Reza Rizky dengan NPM 23 1001. Di sini saya akan membawakan kasus UU ITE Buniani sebagai bahan presentasi saya di dalam mata kuliah Bahasa Indonesia di kelas A. Dan ini ada judulnya. Lalu ada kronologi. Eh, Selasa 14 November 2017, Buniani divonis 1,5 tahun penjara karena terbukti melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Buniani jadi tersangka berawal dari laporan komunitas muda Ahok Jarot Kotak Aja ke Polda Metro Jaya pada tahun 2016 lalu. Kala itu, Muanas Alaidit, Ketua Kotak Aja, menilai video pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 yang diunggah Buniani di akun Facebooknya dianggap memprovokasi masyarakat. Buni yang mengunggah potongan video Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu ketika masih menjabat Gubernur DKI menjadi 30 detik pada 6 Oktober 2016, sedangkan video asli pidato Ahok berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik. Dalam video yang diunggah pada 6 Oktober 2016 itu, ada 3 kalimat yang menyeret Buniani di penjara, yakni penistaan terhadap agama. Bapak Ibu, pemilih Muslim dibohongi surat Al-Maidah 51 dan masuk neraka. Juga Bapak Ibu dibodohi, dan kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dari video ini. Sebelum divonis 1,5 tahun, Buniani menjalani 19 kali sidang. Kuasa hukum Buniani sempat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hasilnya pada hari Senin tanggal 26 bulan 11 2018, MA menolak permohonan kasasi terdakwa Buniani. Lalu dia dibawa ke Lapas Sindur pada Jumat tanggal 1 bulan 2 2019. Buniani dipanggil ke Kejaksaan Negeri Depok pada jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ia kemudian ditahan setelah vonis dijatuhkan pada November 2017 lalu. Setelah menjalani pemeriksaan administrasi dan kesehatan, Buniani langsung dibawa ke Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor pada Jumat malam, sekitar 8.15 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu Buniani yang mengenakan kemeja putih mengacungkan 2 jari sambil tersenyum lebar ketika keluar dari Kejari Depok. Buniani kala itu menyatakan bahwa ia tidak melakukan pelanggaran terkait pengeditan video. Tidak, saya tidak melakukan hal yang dituduhkan terhadap saya, sumpah demi Allah, ucap Buniani saat itu. Tiba di Lapas Gunung Sindur, Buniani ditempatkan di blok Mapling sebelum dipindahkan ke blok tahanan lain. Bebas dengan cuti bersyarat. Kamis, tanggal 2 bulan 1 2019, Buniani bebas dari Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor pada Kamis, tanggal 2 bulan 1 2020. Ia keluar dari lapas didampingi istrinya sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia bagian Barat setelah menerima SK cuti bersyarat. Narapidana atas nama Buniani bin Haji Fatur Rahman dibebaskan dari lapas kelas 2 Gunung Sindur setelah menerima SK cuti bersyarat. Ucap Kepala Lapas kelas 3 Gunung Sindur Sopiana dalam keterangannya, Kamis dengan cuti bersama. Buniani menjalani proses pidana di dalam lapas selama 11 bulan. Buniani menjalani 11 bulan masa pidana di dalam lapas setelah mendapatkan potongan masa pidana sesuai dengan aturan yang berlaku pada program cuti bersyarat. Tuturnya, meskipun bebas, Buniani masih wajib lapor ke kantor Balai Pemasyarakatan atau Bapas Bogor. Masa percobaannya beberapa lupa dan perlu lihat SK-nya. Tetapi yang jelas selama beliau menjalani cuti bersyarat itu dia harus melaporkan ke Bapas Bogor, ujar dia. Menurut dia, selama di tahanan, Buniani lebih banyak aktivitas di masjid, berolahraga dan bersosialisasi dengan narapidana lain. Ia juga banyak membaca buku dan tidak pernah melakukan perbuatan BU. Sementara itu, Kabag Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jenpas Kementerian Hukum dan HAM Rika Aprianti mengatakan, cuti bersyarat yang diajukan Buniani dikabulkan karena Buni yang telah memenuhi syarat persyaratan administratif dan substantif. Karena sebagai narapidana yang memiliki hak untuk mendapatkan program ini, karena telah memenuhi persyaratan administratif dan substansif. Ucap Rika saat dihubungi Kompas.com, Kamis. Syarat administratif salah satunya adalah berkelakuan baik dan tidak ada
penilaian F selama menjalani narapidana. Dan untuk substantif, karena Buniani telah menjalani pidana minimal 2/3 atau 6 bulan, administrasi salah satunya tidak ada register F atau pelanggaran, yang artinya selama menjalani pidana yang bersangkutan berkelakuan baik. Substantif salah satunya telah menjalani tidak kurang dari 6 bulan, kata dia. Lalu kita masuk ke putusan. Majelis Hakim yang diketuai M. Sabtono menyatakan Buniani bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara 18 bulan untuk kasus video pidato Gubernur Jakarta waktu itu, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yang dipasang di mohon maaf, laman Facebook Buniani. Namun Buniani masih hidup bebas. Karena vonis itu tidak disertai namun Buniani masih hidup bebas karena vonis vonis itu tidak disertai dengan perintah eksekusi, berbeda dengan vonis terhadap Ahok yang disertai perintah langsung eksekusi. Menyatakan terdakwa Buniani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana informasi transaksi elektronik dengan sengaja dan tanpa hak serta melawan hukum, mengubah, menambahkan, serta mengurangi isi dan menghilangkan suatu informasi elektronik, yaitu dokumen elektronik milik orang lain. Kata Majelis Hakim M. Sabtono saat membacakan amar putusan. Persidangan berlangsung di ruang sidang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, Selasa, tanggal 14 bulan 11, sejak sekitar pukul 9 hingga pukul 15.30. Terdakwa dalam mengunggah video itu mengetahui ada kata pakai yang diucapkan saksi Basuki Cahayapurnama, namun terdakwa menghilangkan kata pakai dalam dinding poll akun Facebook kemudian mempostingnya. Yang dimaksud adalah kalimat dibohongi pakai Al-Maidah yang diucapkan Ahok dalam pidato di Pulau Seribu yang kemudian diviralkan tanpa kata pakai sehingga seakan-akan mengatakan dibohongi Al-Maidah. Majelis Hakim menyatakan bahwa Buniani terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana yang kemudian termuat dalam pasal 32 ayat 1 UU ITE. Atas perbuatan terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 1,1 tahun 6 bulan penjara. Vonis itu disambut teriakan histeris pengunjung sidang yang merupakan pendukung Buniani. Mereka meneriakan Hakim Zolim. Sebelum sidang, Buniani mengatakan di persidangan bahwa jika dinyatakan bersalah, ia berharap yang menuduh dan menjatuhkan putusan akan dilaknat Allah. Saya sudah melakukan sumpah mukhabalah yang merupakan sumpah tertinggi dalam Islam bahwa saya tidak pernah memotong video itu, kata Buniani. Seperti dilaporkan wartawan Bandung Julia Alaska pernah memotong video itu. Maka katanya, bila hari ini saya tetap diputuskan bersalah memotong video, biar orang yang menuduh saya dan juga orang yang memutuskan perkara ini, maka orang-orang tersebut akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kendati mendapat ancaman, Majelis Hakim menyatakan bahwa Buniani terbukti bersalah melakukan tindak pidana terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hakim menyebut perbuatan Buniani dapat menimbulkan keresahan umat beragama terdakwa tidak mengakui bersalah. Betapapun, Hakim tidak memerintahkan terdakwa ditahan. Majelis Hakim juga tidak mencoba sanksi denda. Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka terdakwa tidak ditahan. Penasihat hukum Buniani berusaha memastikan, karena ribut, jadi saya mau konfirmasi. Saya tidak mendengar perintah apapun soal eksekusi. Artinya Pak Buni tidak ditahan, betul? Tanya koordinator penasihat hukum Buniani, Alguin Rahadian. Ya, ya. Jawab Hakim Ketua, Sabtono. Penasihat hukum Buniani langsung menyatakan banding, sementara Jaksa Penuntut Umum atau JPU menyatakan pikir-pikir. Dengan demikian, Buniani tetap hidup bebas karena belum ada kekuatan hukum terhadap hukum itu. Vonis hakim ini lebih rendah dari tuntutan JPU yang meminta hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda 100 juta. Hakim memerintahkan pula barang bukti berupa telepon genggam milik terdakwa dirampas untuk dimusnahkan agar terdakwa tidak mengulang lagi perbuatannya. Tidak jelas apakah dengan begitu Buniani tidak akan bisa mengakses telepon genggamnya lagi.
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Buniani mencomot begitu saja bagian dari pidato durasi dari 1 jam 48 menit 33 detik yang diunggah akun YouTube Pemprov DKI menjadi 30 detik dalam akun Facebooknya. Telah terjadi pengurangan dari durasi 1 jam 48 menit 33 detik yang dapat berakibat isi data video rekaman berkurang. Papar Hakim, Buniani dinyatakan bersalah Pasal 32 ayat 1 UU ITE tentang mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Buniani juga menambahkan teks video itu dengan kalimat penistaan terhadap agama. Ahok sendiri kemudian dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dalam pengadilan di Jakarta untuk perkara penistaan agama. Sebagaimana sidang-sidang terdahulu, kali ini pun sejumlah orang yang merupakan massa dari beberapa kelompok garis keras seperti API Jabar, FPI Jabar, dan Bang Japar melangsungkan unjuk rasa di luar gedung pengadilan. Sejumlah tokoh oposisi yang datang dan mendukung Buniani antara lain Amin Rais, Egy Sujana, Fahria Idis, dan Neno Warisman. Amin Rais sempat turut berorasi dalam mobil mimbar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.